Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sikap toleran berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Adapun toleransi didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan keyakinan, serta keikhlasan sesama apapun agama, suku, golongan, ideologi, ataupun pandangannya. Oleh sebab itu, persatuan dan kesatuan di sebuah negara kita yang beragam dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Toleransi juga berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan budaya, menolak stereotip yang tidak adil sehingga tercapai sikap yang sama. Ada 3 macam sikap toleransi, yaitu sebagai berikut. 1. Negatif. Isi ajaran dan penganutnya tidak dihargai. Isi ajaran dan penganutnya hanya dibiarkan saja karena dalam keadaan terpaksa. 2. Positif. Isi ajaran ditolak, tetapi penganutnya diterima serta dihargai. 3. Ekumenis. Isi ajaran serta penganutnya dihargai karena dalam ajaran mereka terdapat unsur-unsur kebenaran yang berguna untuk memperdalam pendirian dan kepercayaan diri sendiri. Adapun macam-macam perilaku toleransi terhadap keberagaman antara lain sebagai berikut. 1. Perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama yang resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada dasarnya, setiap agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Namun demikian, semua orang di Indonesia wajib meyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Bahkan, negara menjamin warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing, sesuai pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bentuk-bentuk perilaku toleransi dalam kehidupan agama diwujudkan dengan tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan baik dan benar, serta menghormati agama yang diyakini orang lain. Yang kedua adalah perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras. Penilaian orang lain pada kita bukan terletak pada warna kulit, rupa wajah, dan bentuk tubuh, melainkan terletak pada tata cara dalam berperilaku. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia lain yang berbeda dengan kita, karena adanya perbedaan dengan orang lain tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita ataupun sebaliknya. Dengan demikian, adanya perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa maupun dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan cara mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke bangsa Indonesia, mengetahui berbagai keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, serta merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri.
Oleh sebab itu, berbagai ragam kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia tentu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Yang keempat adalah perilaku toleran dalam kehidupan di masyarakat. Toleransi dalam kehidupan di masyarakat antara lain yaitu adanya sikap saling menghormati dan menghargai antara pemeluk agama, tidak membeda-bedakan suku, ras, atau golongan. Gotong royong merupakan sifat khas bangsa Indonesia. Gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti bersama-sama membawa sesuatu, dan kata royong yang berarti membagi hasil kerja secara adil sesuai besarnya sumbangan yang diberikan. Gotong royong dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong antar warga baik di perkotaan maupun di desa kini sudah mulai luntur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, adanya pergeseran pola hidup di tengah masyarakat yang menghendaki segala sesuatu yang praktis dan instan. Sikap individualis yang mementingkan diri sendiri dan tidak memahami kepentingan bersama. Sikap egois yang selalu ingin menang sendiri dan menyalahkan orang lain. Sikap materialistis yang selalu menilai segala sesuatu dengan material. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Upaya melestarikan budaya gotong royong harus dilakukan karena terkandung nilai-nilai hidup bermasyarakat, yaitu sebagai berikut. Sikap tenggang rasa, sikap kekeluargaan dan silaturahmi, kemauan untuk tolong-menolong dan bekerja sama, kemauan berkorban untuk kepentingan bersama, memiliki kesadaran duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bahwa semua orang memiliki harkat dan derajat sama. Yang kelima adalah perilaku toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain adalah merasa senasib sepenanggungan, menciptakan persatuan dan kesatuan, rasa kebangsaan atau nasionalisme, mengakui dan menghargai hak asasi manusia, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan, menghindari terjadinya perpecahan, dan memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan. Demikian materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.